Jokowi ajak pengusaha Vietnam berinvestasi di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengundang para investor Vietnam untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri dialog bisnis bersama pengusaha dan investor Vietnam pada Sabtu, 13 Januari 2024, di Hotel Melia Hanoi, Vietnam. Pada pertemuan tersebut turut hadir pula Perdana Menteri, PM, Vietnam Pham Minh Chinh. Saya mengundang Bapak, Ibu sekalian untuk berinvestasi di Ibu Kota Baru Indonesia Nusantara sesuai dengan keahlian masing-masing perusahaan, kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden. Selain itu, dalam sambutannya, Jokowi juga mendorong Indonesia-Vietnam untuk terus memperkuat kolaborasi kedua negara guna mewujudkan visi menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045. Indonesia dan Vietnam memiliki visi yang sama yaitu untuk menjadi high income country di tahun 2045 dan untuk mewujudkannya kita memerlukan kekuatan kolaborasi termasuk kolaborasi di sektor bisnis, ujar Jokowi. Jokowi menjelaskan, Indonesia memiliki potensi bursa karbon yang sangat besar yaitu lebih dari 200 miliar dolar AS. Pasar karbon tersebut telah diluncurkan pada 2023 lalu. Saya harap ini ada Citigroup bisa menjadi bagian penting di dalamnya, katanya. Selanjutnya terkait investasi VinFast di Indonesia dalam industri mobil listrik, Jokowi berharap target produksi pada 2026 bisa segera terlaksana. Selain itu, Jokowi juga berharap agar VinFast dapat membuka kolaborasi dengan para pengusaha Indonesia. Saya berharap VinFast juga dapat berkolaborasi dengan pengusaha dan peneliti-peneliti di Indonesia, lanjutnya. Dalam rencana pengembangan kawasan mulai dari infrastruktur bandara hingga pariwisata di Indonesia, Jokowi berharap kerja sama Indonesia dengan perusahaan Vietnam Soficho Group bisa segera terlaksana. Ia juga mendorong agar jumlah penerbangan maskapai penerbangan Vietjet bisa diperbanyak menuju sejumlah destinasi super prioritas Indonesia. Seperti di Labuan Bajo, di Mandalika, di Likupang, di Borobudur, dan Danau Toba, ujar Jokowi. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Denny Abdi. Korea Selatan masuk 5 besar calon investor asing di IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, OKIN, Agung Wicaksono, menyebut Korea Selatan termasuk dalam 5 besar calon investor asing yang sudah menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN. Sejauh ini letter of intent, Korea Selatan di dalam 5 besar setelah Singapura, Jepang, Cina, dan Malaysia, kata Agung dalam workshop yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, di Jakarta beberapa waktu lalu. Agung menyebut kesempatan terbuka lebar bagi investor Korea Selatan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Dia membeberkan beberapa perusahaan asal Korsel yang sudah menyatakan minatnya untuk mengucurkan modal dalam pembangunan IKN. Di antaranya Korea Land Housing Corporation, Samsung C&T, LX International, hingga Shinhan Sekuritas Indonesia. Agung juga mengatakan ada 3 sektor prioritas pembangunan yang diharapkan RI bisa diisi oleh pemodal dari Korea Selatan yaitu Smart City atau kota pintar, perumahan, dan infrastruktur konektivitas. Di sektor pembangunan Smart City, Agung mengatakan Korsel berpeluang untuk menciptakan ekosistem kota pintar mulai dari infrastruktur telekomunikasi hingga teknologi. Di bidang perumahan, potensi nilai investasi akan berbanding lurus dengan perkiraan pertumbuhan populasi penduduk di IKN. Sementara itu di bidang infrastruktur konektivitas, salah satu yang tengah jadi sorotan adalah pembangunan terowongan imerse. Agung mengatakan saat ini perusahaan Korsel Daewoo sedang melakukan studi kelayakan untuk pembangunan ini.
Jadi, investor asing are on the way, tetapi ada proses seleksi yang harus kami jalankan terlebih dahulu, kata dia. NIU Amerika Serikat tertarik bangun kampus pascasarjana di IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan Northern Illinois University, NIU, Amerika Serikat tertarik untuk membangun kampus pascasarjana di IKN. Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan bahwa pembangunan Nusantara merupakan bagian dari Indonesia Eksperimen. Pembangunan Nusantara sebagai Sustainable Forest City yang berkesesuaian dengan kampanye global dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, perubahan iklim, dan biodiversitas merupakan living lab bagi dunia, ujar Bambang di Jakarta, Rabu. Sebagai informasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono berdiskusi bersama Presiden Northern Illinois University, NIU, Lisa C. Freeman membahas ketertarikan NIU dalam berpartisipasi dalam penyediaan pendidikan bertaraf internasional di Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Profesor Mohamed Ali Berawi menjelaskan peran Nusantara Institute sebagai peluang kolaborasi dalam bentuk riset dan pendidikan. Pembangunan pusat riset dari klasterisasi sektor energi, sosial, konservasi lingkungan, hingga teknologi informasi akan memfasilitasi berbagai inisiatif dan ketertarikan institusi riset global dalam pembangunan di IKN, kata Ali. Presiden NIU Amerika Serikat atau Lisa C. Freeman menyatakan keinginan NIU dalam menjadi bagian pembangunan Nusantara. Northern Illinois University dengan keahlian unik di bidang Public Administration, Political Science, Computer Science dan Sustainability memberikan peluang dan kecocokan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Nusantara, kata Lisa. NIU tertarik untuk membangun fasilitas pendidikan dengan mendirikan program pascasarjana di Nusantara. Dekan College of Liberal Arts and Sciences NIU Robert Brinkman mengatakan bahwa NIU ingin mempelajari proses pembangunan di Nusantara. Program ini akan memberikan mutual benefits bagi pembangunan Nusantara sebagai kota modern dan berkelanjutan dan juga sebagai pembelajaran internasional dari proses pembangunan di IKN, kata Robert. NIU telah memiliki kedekatan dengan wilayah Asia Tenggara dengan didirikannya Center for Southeast Asian Studies sejak 1963. Eksekutif Director for Global Initiatives NIU Eric Jones menerangkan banyak alumnus NIU yang menjadi figur berpengaruh di Indonesia.